Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, fenomena akhir-akhir ini banyak orang yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya karena mungkin banyak faktor. Entah faktor ekonomi, entah faktor keluarga, entah faktor terlilit hutang, atau faktor-faktor yang lainnya yang mendorong dia memutuskan untuk melakukan hal seperti itu. Atau ada lagi faktor ideologi, ya, faktor keyakinannya bahwa ketika dia melakukan ini maka dalam pandangan hidupnya dia akan mendapatkan sesuatu di akhirat kelak. Ya sama saja, itu kan dalam artian kalimat bunuh diri. Bunuh diri itu adalah proses kematian secara paksa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sehingga dengan kematian itu membuat dia sudah lepas dari semua problem kehidupannya. Bagaimana dengan pandangan Islam terhadap hal seperti ini? Sebagaimana yang kita tahu bahwa bunuh diri itu adalah sebuah perbuatan dosa. Bahkan dosanya sangat besar. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ini, membiarkan ini terjadi? Subhanallah. Kalau begitu kita sedang mempertanyakan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi diri dan segala proses penyempurnaan diri itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada mereka fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala justru memberikan pilihan kepada orang-orang itu untuk melakukan sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan, kebaikankah atau keburukankah. Itu. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau ada di Al-Jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, engkau diamlah di Al-Jannah itu, ya. Kemudian wakulu, dan makanlah, wakulu rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua, rogodan haitsu syi'tum, semuanya sekehendak kalian berdua. Allah memberikan kehendak, Allah memberikan masyiah, sa'ah, dari kata sa'ah, kehendak kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa untuk memakan semua yang ada di Al-Jannah itu. Tetapi ada satu larangan dari Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan engkau dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Hanya itu yang diperintahkan oleh Allah, enggak usah dideketin. Deketin aja enggak boleh, apalagi makan buahnya. Itu. Tetapi bisikan iblis itu mengena kepada Ibunda Hawa, kemudian Ibunda Hawa meminta kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa yang bisa menolak permintaan orang yang dicintainya? Padahal beliau itu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada masyiah. Di situ ada kebebasan berkehendak. Allah berikan kebebasan berkehendak. Apakah salah kebebasan berkehendak ini? Tidak. Justru dengan kebebasan berkehendak yang dimiliki oleh manusia, itu akan menimbulkan berbagai hal, inovasi, menumbuhkan peradaban, ya. Karena manusia diberikan ilmu dan kreativitas, ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengilmui Nabi Adam alaihissalam nama-nama semuanya. Ada kan ilmu. Itu. Dengan ilmu dan kehendak itu menghasilkan kreativitas.
Dengan ilmu dan kebebasan berkehendak itu menghasilkan inovasi-inovasi. Itu. Tapi kebebasan berkehendak tetap harus dibatasi oleh apa? Oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa pilih hidup dalam keadaan dipaksakan kemudian dia mati, bunuh diri misalkan begitu, atau dia hidup mati dalam kondisi mulia gitu. Mati dalam kondisi mulia itu disebut dengan syahid. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan, asy-syuhada'u khamsah. Yang dinamakan syuhada, yang dinamakan syahid itu ada 5 golongan. Al-mat'un, orang yang mati karena ta'un, ya. Kemudian wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Kemudian wal gharik, orang yang mati karena tenggelam. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Wasyahidun fi sabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Tinggal kita pilih mau dalam keadaan mati seperti apa. Nah, mau dikatakan sebagai syahid, yang tertinggi-tingginya syahid adalah mati di dalam jalan Allah. Tetapi ada orang yang mati karena taun, karena penyakit pandemi misalkan seperti hari ini, ya, insya Allah orang yang beriman yang kemudian dia harus mendapatkan ajalnya dan insya Allah tergolong sebagai syahid. Ya. Orang yang mabtun, sakit perut, ya, termasuk di antaranya adalah ibu-ibu hamil yang memperjuangkan antara hidup dan matinya, meregang nyawa untuk mempertahankan supaya bayinya keluar dengan selamat, tetapi tiba-tiba Allah tentukan ajalnya pada saat itu, insya Allah dia syahid. Wal gharik, orang yang tenggelam, seperti yang tahun 2005 dulu ada tsunami, ya, di Aceh, dan banyak orang yang tenggelam karena itu. Kalau dalam keadaan beriman, insya Allah dia mendapatkan syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah orang yang sahibul hadmi, orang yang terkena reruntuhan, kena longsor, kena gempa bumi dan segala macam. Insya Allah ketika dalam keadaan itu dia ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tergolong kepada syahid. Tinggal kita pilih mana. Kita mati dalam keadaan bunuh diri atau mati dalam keadaan yang seperti tadi. Itu, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam mati kita dalam keadaan mudah dan indah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.